ya biasanya ada checklist yang kita buat untuk menjamin bahwa desain kita itu sudah bekerja dengan sesuai dengan ini kita, ya, dengan rencana kita, ya. Dan ini juga dipakai ketika kita mentransfer ke orang lain, dan orang lain itu juga akan melakukan checklist yang sama, ya. Ya, sebagai contoh di sini kode sudah dapat dikompil secara baik, misalnya seperti sudah menggunakan Vivado saat ini, ya, itu sudah bisa dikompil ulang gitu ya, dan bisa berjalan sesuai dengan ininya. Kemudian simulasi juga dicek apakah bisa berjalan dengan baik. Kalau compile tadi itu untuk implementasi, kalau simulasi lebih kepada hasil simulasinya. Kalau perlu dicek juga di clock dan reset apakah sinyalnya berjalan, ya, sesuai dengan yang kita spesifikasikan. Kemudian yang keempat, apakah desain bisa disintesis, ya. Kalau saudara mengcompile Verilog, VSTL gitu ya, terkadang ada saja masalah ya, tidak bisa dikompil, misalnya memorinya belum ada gitu ya, settingannya belum benar gitu. Nah di sini kita perlu cek bahwa code kita apakah bisa disintesis atau tidak. Kemudian yang kelima, tidak terbentuk latch di luar rancangan. Jadi kalau untuk memori ya, itu biasanya kita menggunakan register atau memori. Jangan pernah menggunakan latch. Latch itu apa? Latch itu adalah memori tapi nggak ada clocknya. Jadi dia agak sulit dikontrol, ya. Karena ini terjadi biasanya kalau sudah membuat kode Verilog yang tidak sempurna, ya. Di kode Verilognya ada yang terlupa untuk sensitivity listnya, maka dia akan bermasalah dengan latch ini, ya. Kemudian hasil gate level simulation sudah sesuai dengan hasil simulasi RTL. Nah ini perlu kita cek ya, desain kita itu tidak hanya benar setelah waktu kita lakukan simulasi RTL-nya. Harusnya ketika sudah implementasikan itu bisa di simulasi ulang yang kita sebut dengan gate level simulation. Jadi desainnya sudah dalam bentuk skematik ya, dan ketika kita simulasikan hasilnya sama dengan waktu kita melakukan sintesis dalam bentuk di level RTL ya. Kemudian state machine-nya juga kita perlu lengkap ya, karena bagian kontrol itu ya bagian kontrol ini sangat bergantung pada state machine. Sering terjadi desain itu tidak jalan ya. Ada state yang tidak ada finish-nya. Mestinya dipindah ke satu state, tapi dia nggak bisa balik lagi ke state awalnya misalnya, ya. Atau state itu tidak ada akhirnya, ya. Nah ini perlu dicek. Nah kita perlu cek juga ukuran rancangan masuk dalam budget, ya. Artinya rancangan kita hasilkan itu sesuai dengan ukurannya. Kalau chip itu die size-nya. Tapi kalau di FPGA ya masuk gitu ya, bisa jadi nanti ada kekurangan gerbangnya, kekurangan pinnya, ya, itu kita anggap tidak sesuai dengan budget. Kemudian kecepatan, ya, sesuai dengan spesifikasi kita tentukan. Kemudian test coverage mencapai target. Artinya kita membuat test bench, ya, untuk mengecek semua kemungkinan, dan itu semua kemungkinan itu sudah kita tes, ya. Kemudian konsumsi daya yang dicapai sesuai dengan spesifikasi. Ya. Konsumsi daya menjadi suatu hal yang penting saat ini karena sebagian besar desain menggunakan baterai, ya. Sehingga kalau konsumsi dayanya tidak efisien, ya, penggunaan alat itu boros, pendek waktunya, itu merupakan suatu hal yang bermasalah. Ya. Kemudian apa ada unsynchronized clock domain yang masuk ke dalam IP. Jadi kalau ada di IP itu clock-clocknya yang tidak sama, jadi dia lebih clocknya dari satu, ya.
Nah itu kita kalau tidak dilakukan sinkronisasi antara data yang clock yang domain yang A dengan clock yang domain yang B, maka ada kemungkinan ketika terjadi transfer data itu tidak sinkronis. Kemudian apakah ada non-standard design pada rancangan IP core? Nah ini juga perlu kita cek, desain-desain yang tidak sesuai dengan standar. Mungkin itu suatu hal yang misalnya desain itu semuanya 100 MHz, tapi ada satu blok yang cuma 50 MHz, tapi sebenarnya nggak apa-apa karena di situ nggak perlu cepat. Nah ini tidak standar. Kemudian test coverage memenuhi, ya. Kemudian timing constraint juga memenuhi, ya. Itu yang. Kemudian saya lanjut yang masalah ini strategi reuse-nya, ya. Jadi kita kan mendesain IP core. IP core itu didesain supaya bisa dipakai ulang, ya. Nah supaya dia bisa dipakai ulang kita memiliki beberapa strategi sebenarnya, ya. Yang pertama yaitu terkait dengan jumlah penggunaan, ya. Jadi strategi reuse yang di sini sifatnya adalah di sini sebut strategi ad hoc. Ad hoc ini apa? Ad hoc ini kita kalau mendesain sesuatu sesuai dengan fungsi yang kita inginkan untuk satu produk, gitu ya. Saya sudah membuat produk misalnya untuk digital TV, ya. Saudara buat sekali, gitu ya. Tapi saudara tidak punya intensi itu untuk dipakai ulang di awal saudara buat. Saudara akan buat sesuai kebutuhan saudara, mungkin 4K gitu ya, untuk TV yang jenis ini A gitu ya, power consumption-nya B gitu ya, saudara buatlah dengan spesifikasi yang ada. Saudara tidak memikirkan nanti, oh dari 4K gimana kalau ditingkatkan 8K, saudara nggak mikir itu, ya. Nah apa yang terjadi ketika desain ini mau dipakai ulang, saudara harus mengeluarkan effort 50% untuk merubah desain saudara, ya. Jadi saudara lakukan effort, rubah 50%. Kemudian ada penggunaan lain, ubah lagi 50%. Oh ada penggunaan lain, spesifikasinya berubah dikit, sudah mengeluarkan effort. Jadi di sini dilihat di pertama effortnya 100%, saudara membuat desain. Di berikutnya tetap harus ada customization, begitu terus. Ini kita sebut dengan strategi ad hoc, ya. Jadi kita mendesain hanya untuk produk tertentu. Tidak di awal itu kita tidak memikirkan bahwa ini desain akan dipakai ulang, ya. Yang kedua strategi terencana. Strategi terencana ini adalah kita membuat sebuah desain sudah memikirkan bahwa nanti akan dipakai ulang, dan ketika memakai ulang itu diharapkan nanti sudah tidak banyak customisasi lagi, ya, tinggal dipakai saja, ya. Nah di sini di awal itu cost-nya itu bisa jadi 200%. Artinya apa? Misalnya kalau saudara tadi yang ad hoc perlu mengerjakannya 1 bulan, di sini saudara mengerjakan 2 bulan karena saudara sudah memikirkan aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga ketika aplikasi lainnya nanti dilakukan, saudara nggak perlu lagi invest yang cukup besar, ya. Jadi investnya di awal untuk hal ini, ya. Memang di tahap kedua perencanaan mungkin saja saudara perlu effort yang agak besar, tapi yang 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya saudara sudah tidak perlu lagi effort yang besar, ya, dalam strategi reuse ini. Kemudian strategi reuse yang berikutnya adalah redesign untuk reuse. Nah di sini nih sebenarnya adalah kombinasi antara metode yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama tadi saudara tidak punya intensi di awal untuk dia di reuse. Kalau yang kedua saudara memang di awal sudah melakukan intensi. Kalau yang ini modifikasi.
Jadi di awal saudara tidak punya intensi, tapi pas di kedua saudara modifikasi supaya dia reuse. Ya, intensi itu timbul di tahapan kedua saudara. Ya, sehingga di tahap-tahap selanjutnya itu kita tidak perlu lagi mengeluarkan effort yang banyak ya untuk bisa melakukan reuse tersebut. Kemudian itu dari beberapa reuse ya, strategi reuse ya. Nah, yang terakhir adalah sistem manajemen IP-nya sendiri ya. Jadi kalau kita sudah punya IP banyak ya, maka kita perlu menaruh IP itu di server, kemudian kita membuat semacam versioning ya. Kalau sekarang mungkin sudah GitHub gitu ya, semacam itu. Jadi setiap desain ada update, saudara menggunakan version control sehingga orang bisa mendownload sesuai dengan versinya. Atau kayak saudara menggunakan kode Linux gitu ya, kan ada versi release gitu ya dan versi-versi lainnya ya. Nah, di sini juga ada user management, siapa yang bisa mengaksesnya kita tentukan ya, dibatasi ya. Nah, ini juga perlu dipikirkan untuk IP core design ini ya. Pak mau nanya mengenai desain reuse. Ya. Kalau di sini kan dijelasin juga ada kekurangan apa ya? Kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu di mana kekurangannya itu ada dalam desain reuse itu mahal biayanya karena perancangannya, terus gaji, material. Nah, kalau misalnya dalam perkembangannya di produsen chip itu yang dipakai tuh masih metode kaidah reuse atau bukan, Pak? Ya, tergantung dari model bisnis saudara sih sebenarnya. Jadi kalau saudara melihat bahwa bisnis saudara nanti akan melisensikan desain saudara, maka lebih baik menggunakan reuse. Yang kedua, atau saudara yakin bahwa desain itu akan dipakai di banyak produk, ya. Saya saudara mendesain memori itu kan pasti dipakai untuk semua produk akan ada, gitu ya. Nah, itu kita lebih baik pakai strategi reuse, ya, dalam hal ini. Jadi tergantung dari bisnis model dan tergantung juga seberapa banyak itu akan dipakai di dalam perusahaan kita. Baik, Pak. Ya. Nah, selanjutnya mungkin saya menjelaskan di next tutorial ya. Itu harusnya yang modul 3 nggak sulit ya, karena itu tidak sampai implementasi di Zibo-nya, hanya sudah melakukan simulasi saja. Ya. Nah, saya masuk ke modul 4. Harusnya udah selesai ya modul ini ya, modul kombinasionalnya. Ya.